Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana anak-anak kabar hari ini? Baik, sehat. Baik, Bu. Udah siap buat memulai pelajaran? Siap. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mau memimpin doa? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan menampilkan sebuah video mengenai salah satu penerapan fisika atau fenomena fisika yang ada di sekitar kita. Simak baik-baik ya videonya. Nah, dari kalian ada yang tahu nama alat yang di video itu? Keren. Ya, nama itu merupakan kren. Dan kira-kira prinsip fisika apa saja sih yang ada di kren? Nah, kren ini kan biasanya ada di... Ada keren terjadi. Ya, kan biasanya kren ada di pembangunan mall atau gedung-gedung bertingkat. Dan untuk membawa beban yang dipasang di ketinggian tertentu. Nah, bagaimana sih beban tersebut tidak jatuh dan sampai pada titik tujuannya? Prinsip fisika apa yang digunakan dalam kren tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, Anissa, silakan. Karena pada kren itu terjadi keseimbangan statis, yang artinya benda tidak bergerak baik secara translasi maupun rotasi. Lalu nilai torsinya juga sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan rancangan jembatan, gambar rancangan jembatan. Nah, dari rancangan jembatan ini, kira-kira konsep fisika apa sih yang diterapkan agar jembatan tersebut dapat Saya Bu izin jawab. Iya, Hanan, silakan. Saya Bu izin jawab. Iya. Prinsip momen gaya atau torsi, kesetimbangan benda tegar dan titik berat, Bu. Ya, semua sudah disebutkan ya sama Hanan. Mungkin ada yang menjelaskan bagaimana sih prinsip momen gaya pada jembatan tersebut? Saya, Bu. Ya, Putri. Prinsip fisika momen gaya dapat digunakan pada pembangunan struktur jembatan untuk dua hal, yaitu untuk menentukan reaksi perletakan atau tumpuan ketika ada gaya yang tidak simetris, dan juga untuk menentukan momen lembur atau gaya dalam yang terjadi pada jembatan. Ya, jawabannya bagus. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip titik berat. Nah, prinsip titik berat ini juga terdapat pada jembatan. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara kerja titik berat pada jembatan tersebut? Ingin menjelaskan, Kak? Iya, silakan. Prinsip fisika titik beratlah yang berlaku dalam kasus seperti ini. Beban merata dapat dianggap sebagai balok homogen yang memiliki koordinat titik berat, yaitu X dan Y.
Karena gaya berat dari beban merata adalah ke bawah atau akibat gravitasi, maka lengan momen dapat ditentukan dengan menentukan koordinat titik beratnya pada sumbu X saja. Ya, jadi titik berat pada jembatan itu ditentukan dengan koordinat pada sumbu X. Nah, selanjutnya untuk prinsip kesetimbangan benda tegar, mungkin ada yang menjelaskan dari kalian? Saya, Bu. Iya, silakan Juventia. Prinsip kesetimbangan benda tegar diaplikasikan untuk menghitung tegangan dan tarikan dari batang-batang dari rangka batang jembatan tersebut. Ya, jadi kalian sudah memahami ya prinsip-prinsip kesetimbangan benda tegar, prinsip titik berat yang ada pada jembatan tersebut. Nah, yang kita akan bicarakan di pelajaran hari ini, Indonesia itu terletak pada Ring of Fire, sehingga sering terjadi bencana alam, apalagi gempa bumi yang melanda di Indonesia itu cukup sering. Nah, untuk gempa bumi itu menyebabkan kerugian berupa materi dan juga korban jiwa. Berikut contoh kejadian gempa bumi yang menimpa di Indonesia dan kerugian yang berupa materi. Ya, itu tadi kan video gempa bumi yang menyebabkan bangunan-bangunan hancur. Menurut kalian, solusi apa sih yang kita dapat kembangkan untuk mengurangi kerugian bangunan roboh saat terjadinya gempa bumi dengan menerapkan prinsip-prinsip titik berat, kesetimbangan, dan dinamika benda tegar? Mungkin ada yang punya pemecahan dari masalah tersebut? Mungkin membuat rancangan bangunan yang tahan gempa, menggunakan konsep titik berat dan pemilihan bahan yang mampu menahan getaran. Iya, sudah merupakan saran yang bagus. Nah, untuk sambungan bangunannya sendiri gimana ya? Kira-kira kan kalau bangunan bertingkat itu antara lantai 1 dan lantai 2 itu disambung agar tahan gempa. Iya, Tia, silahkan. Sistem sambungan pada bangunan biasanya bersifat kaku. Untuk membuat bangunan tahan getaran, maka dibuat lentur. Bangunan akan berayun dan lebih elastis. Iya, jadi tidak menggunakan sambungan yang bersifat kaku. Nah, untuk bagian dasar bangunan atau pondasi itu kan juga sangat diperlukan, apalagi dalam bangunan bertingkat itu memerlukan pondasi yang kuat. Agar pondasi tersebut tahan gempa, kira-kira solusi apa sih yang bisa kita tawarkan? Saya Bu mau mencoba menjawab. Iya, Anissa. Bagian dasar menggunakan material peredam. Bagian dasar menggunakan material peredam bisa menggunakan logam jenis lunak atau sejenis karet yang nantinya dipasang di landasan. Ya, untuk bentuk bangunannya sendiri kira-kira bagaimana ya agar tahan gempa dan tidak mudah roboh? Saya Bu izin Ya, menjawab. silakan Alfa. Bentuk bangunannya itu dibuat geometri dan simetri. Kemudian pada ujung-ujung sambungannya dibuat elastis sehingga pengaruh getaran yang dirasakan itu kecil. Iya, terima kasih anak-anak buat pemecahan yang kalian tawarkan untuk permasalahan gempa bumi yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk materi ini kita akan membuat rancangan bangunan tahan gempa dan proyek ini akan dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Kan kalian sudah menemukan ide-ide untuk mengurangi resiko bangunan roboh saat terjadinya gempa. Untuk kelompoknya kalian boleh memilih sendiri ya, namun tetap harus dengan tanggung jawab. Dan untuk pembuatan proyeknya kira-kira nanti silahkan kalian lihat di LKPD. Nanti LKPD-nya akan Ibu share di grup, dan untuk pembuatan bangunannya jangan lupa di video, dan nanti videonya kita tampilkan. Mungkin ada yang ditanyakan? Nanti pembuatan videonya dipresentasikan ya. Iya, Bu. Ya, untuk waktu yang kalian butuhkan mengerjakan proyek ini kira-kira
Berapa lama? 2 minggu? Ada yang keberatan dari kalian? Insya Allah cukup, Bu. Ya, kalau cukup, kita presentasikan hasil proyeknya 2 minggu lagi. Jangan lupa videonya kita ditampilkan waktu proses pembuatan ya. Iya, Ada yang Bu. ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Sudah tidak ada. Ya, kalau sudah cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita menggunakan WAG dan kalian silakan membuat proyeknya dengan kelompok masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, selama 2 minggu yang lalu, kalian telah diberi tugas proyek dan mengerjakan berupa rancangan bangunan tahan gempa sebagai solusi untuk mengurangi dampak bencana gempa bumi di Indonesia. Apakah ada yang bisa menjelaskan ulang bagaimana rancangannya? Jadi, kami membuat sebuah rancangan bangunan bertingkat yang akan difungsikan sebagai bangunan tahan gempa. Pemilihan desain dan bahan tentunya harus diperhatikan dengan seksama. Kelompok kami menggunakan stik bambu. Untuk sambungannya kami menggunakan lakban. Iya, itu tadi dari kelompok 1, mungkin dari kelompok 2. Kelompok kami menggunakan tusuk sate sebagai kerangkanya. Kemudian untuk sambungannya kami menggunakan malam atau plastisin. Kemudian, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan dengan detail pengerjaan setiap minggunya? Pada minggu pertama, kami diberi tugas mengenai pembuatan proyek sekaligus diskusi awal meliputi apa yang harus disiapkan, bagaimana rancangan awalnya, dan sebagainya. Minggu kedua, kami mulai perakitan sekaligus finishing serta uji coba awal apakah proyek yang telah kami kerjakan ini sudah layak. Minggu ketiga, agendanya presentasi hasil sekaligus pelaporan mengenai pengerjaan hasil. Ya, baik. Berarti minggu ini jadwalnya presentasi ya. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1, kemudian nanti selesai presentasi, kelompok 2 memberikan tanggapan. Begitu pula sebaliknya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan. Kami di kelompok 1 akan memaparkan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Bahan untuk pembuatan prototipe bangunan anti gempa adalah kardus karton sebagai bahan dasar bangunan, karet gelang, stik bambu untuk kerangka, lakban, gunting, mistar, pensil, dan bola bekel. Lalu untuk proses pengerjaan proyeknya bisa dilihat di sini. Kami membuat meja uji, yaitu terbuat dari kardus. Itu ada bola bekel. Menyusun bangunan. Kita mulai dengan membuat kerangka dari stik bambu yang disilangkan dan kemudian dikaitkan pada kardus. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat tingkat 2 dan tingkat 3. Kemudian melakukan pengujian dengan cara meletakkan pada meja uji dan diberi getaran dengan tangan. Kemudian diamati apakah bangunan dapat tetap bertahan ataukah mengalami kerusakan. Pada akhir pengujian dapat dilihat bahwa miniatur ini tahan gempa dengan getaran atau usikan yang diberikan. Sekian dari kelompok kami, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Apa kelebihan dan
pemilihan bahan yang Anda gunakan. Pemilihan bahan lakban sebagai perekat memang terbukti memiliki daya lekat efektif pada karton sehingga mampu menahan gempa. Namun, jika diaplikasikan kepada dunia nyata, mungkin bisa menggunakan material sambungan yang direkatkan dinding dan rangka bangunan yang lebih kuat daripada lakban. Ya, baik sekali sudah dari kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 berkenan Kakak mempresentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan. Alat dan bahan yang kami gunakan ialah lista, gunting, tusuk sate, plastik atau malam, kemudian pulpen 2, karet gelang, bola bekel 2, serta kardus dan kertas HPS. Pertama, kami membuat egg wax stick table sesuai dengan arahan yang tertera pada LKPD. Baik proses pembuatannya bisa dilihat melalui video. Tusuk sate kami gunakan sebagai kerangka bangunan, dengan plastisin sebagai perekat kerangka bangunan. Di sini kami membuat bangunan tiga lantai dengan tingkat yang paling atas berbentuk segitiga atau piramid. Berikutnya ke tahap pengujian. Tinggi bangunan kami kurang lebih 30 cm. Kami memanipulasi jarak renggangan karet sebanyak 3 kali, yakni 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Pada video dapat dilihat bahwa bangunan kami tidak roboh, namun masih terguncang saat karet dilepaskan. Lalu saat kami guncangkan alas kardus, bangunan kami ikut bergetar sesuai dengan tempo guncangannya yang kami berikan. Namun semula kembali masih kesal. Di puncak serta cross bracing pada tiap sisi perseginya, sehingga pada tiap sisi persegi terbentuk dua segitiga. Cross bracing ini berguna untuk memperkuat bangunan, dikarenakan segitiga mempunyai bentuk yang stabil. Bentuknya memungkinkan kemampuan yang dapat menahan gaya yang besar tanpa pembawaan atau berubah, sehingga segitiga dapat mempertahankan bentuknya. Akhir kata, dapat disimpulkan bahwa prototipe bangunan kami tahan terhadap gempa. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya Pradana, perwakilan kelompok 1 ingin bertanya. Punya kelompok Anda atapnya berbentuk piramida. Mengapa Anda memilih menggunakan piramida? Apakah piramida tersebut sangat berpengaruh pada tingkat ketahanan bangunan? Terima kasih. Sebenarnya kami terinspirasi dari beberapa bangunan di sekitar bahkan dunia yang banyak berbentuk piramida dan segitiga, seperti rumah, jembatan, piramida di Mesir. Hal tersebut ternyata dikarenakan segitiga merupakan bentuk yang kokoh. Piramida dikategorikan tahan gempa karena memiliki luas permukaan yang menyentuh tanah dan luas jika dibandingkan dengan tinggi puncaknya. Ya, jadi dari kalian sudah mempresentasikan proyek kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan terbukti dapat menahan guncangan dari gempa bumi. Saya kira pembelajaran untuk materi ini cukup sampai di sini dan Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti pelajaran hari ini, terutama saat mengerjakan proyek-proyek bangunan tahan gempa ini. Saya sangat senang karena saya bisa mendapatkan pengalaman yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya.
Ternyata konsep fisika terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita. Kita juga dapat menggunakan konsep fisika untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan. Sebagai contoh pembelajaran kali ini, kami diberi proyek untuk membuat rancangan bangunan tahan gempa dengan menggunakan konsep titik berat, di mana mungkin ini memberikan manfaat tidak hanya pengetahuan saja. Dengan adanya pembelajaran berbasis proyek memungkinkan untuk melatih tanggung jawab dan kerjasama antar anggota. Selain itu, belajar fisika menjadi lebih asyik. Ya, terima kasih atas respon positif kalian. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak-anak. Waalaikumsalam. Terima kasih.